upon my praise as I sing of your love. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kiranya dicurahkan berkat anugerah dari surga yang mulia ke atas ibadah kami, sejak dari awal sampai pada akhirnya nanti. Berkat-berkat kami terima di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulaikan pakaian ini. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Engkau kudus Allahku, kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah.
Allah yang bertahta atas puji-pujian. Kami meninggikan Engkau yang Adonai Elohim. Kami menyembah-Mu. Oh yes. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami memuja-Mu, mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Yesus. Kami puja Yesus Raja mulia. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu. Tuhan, ini kami Bapa, umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau pujian bagi Engkau Bapa. Angkat suaramu, angkat hatimu. Dia Allah yang hidup, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh Yesus, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, makhluk di bumi di surga, dengan senang hati akan puji. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik.
selamanya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Angkat suaramu bagi Dia, angkat hatimu bagi Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Benar, hanya Yesus jalan keselamatan dan kehidupan. Tiada yang lain kecuali Dia. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami memuji-Mu Yesus. Ini Tuhan, persembahan hidup kami. Ini hidup kami, jiwa kami, hati kami, semuanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima
mengasihiku. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Waktu selanjutnya keberikan pada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kembali kami mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Allah Roh Kudus, buka hati kami, pikiran kami. Engkau yang menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana untuk kami mengerti. Buat kami fokus Tuhan, buat kami menangkap berita firman Tuhan dan tidak akan melepaskannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, Tuhan urapi jemaat-Mu dan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur bisa kembali melayani Tuhan, memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Arti Pentakosta, hari ke-50 dihitung sejak kebangkitan Yesus di antara orang mati. Hari di mana Allah Roh Kudus dicurahkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Kemudian setelah murid-murid Tuhan dilanjutkan, dicurahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang mau dibaptis dengan Roh Kudus. Sangat penting hari ini kita memahami sebuah pertanyaan mendasar, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah yakin kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, hari ini kita akan belajar ada 2 tanda yang khas. Tanda ini sangat khas untuk bisa kita periksa pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanda yang khas itu begini. Kita mengalami COVID-19 outbreak, di mana gejalanya, tandanya mirip-mirip antara COVID-19 dengan influenza, dengan flu. Sama-sama demam, sama-sama tenggorokan tidak enak, batuk dan sebagainya. Tetapi tanda yang khas kalau orang kena COVID-19, dia mengalami hilangnya indera penciuman. Tiba-tiba hidungnya tidak bisa mencium bau apapun. Ini tanda yang khas. Nah, hari ini kita akan belajar tanda yang khas apa yang kita alami ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jangan sampai ternyata kita selama ini berpikir kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi ternyata yang kita pikirkan beda dengan data yang diberikan oleh Alkitab.
Dengan firman Tuhan yang sudah tertulis ini loh tanda khasnya. Kita akan belajar sama-sama supaya kalau kita belum, kita akan berdoa. Dan kalau kita sudah, kita akan terus termotivasi, dikuatkan untuk kembali ingat, oh ya, Roh Kudus sudah ada dalam hidupku, aku harus melakukan ini. Saudara, tanda yang pertama adalah Roh Kudus bersaksi kepada saya. Roh Kudus bersaksi pada saudara secara pribadi tentang Yesus. Kita baca di Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang kepada kita, yaitu roh kebenaran itu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa datang kepada kita. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus kepada kita yang menerima Roh Kudus itu. Bersaksi di sini, Roh Kudus datang, kemudian Roh Kudus mulai cerita. Yesus tuh gini loh. Ajarannya tuh begini. Kita akan dibuat ngerti. Ketika kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan, jangan. Ada ayatnya begini. Kita terus diajar, dikuatkan, dihibur, terus diingatkan. Lama-lama kita akan mengalami pertumbuhan rohani karena Roh Kudus terus mengingatkan. Roh Kudus juga sebuah jaminan bahwa Yesus suatu hari akan datang menjemput kita. Karena jaminan itu kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa, yang asli dari surga, yang berbeda dari yang dunia berikan. Saya akan jelaskan untuk saudara memahami pengertian ini, saudara. Saudara, di pernikahan Israel kuno, itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, keluarga dari Catan itu mempelai pria, mereka memilih calon kalah. Kalah itu mempelai wanita. Jadi proses seleksi pemilihan. Di Perjanjian Lama kita membaca Abraham mengutus anak buah kepercayaannya untuk mencari calon istri buat Ishak dan akhirnya mendapatkan Ribka. Jadi proses seleksi. Setelah didapatkan didapatkan Ribka, didapatkan calon mempelainya, kemudian ditanya moharnya berapa? Harga dari mempelai wanita ini berapa? Ini sangat penting karena mempelai wanita itu harus meninggalkan orang tuanya dan tinggal di rumah mempelai pria. Nah, selama ini kan sangat berguna bagi keluarga si wanita. Membantu orang tuanya dalam segala hal ini mahal, ini dididik sejak kecil. Membantu keluarga sehingga ketika harus dimiliki oleh suaminya, ada mohar yang harus dibayarkan untuk mengganti, untuk menolong keluarga wanita yang ditinggalkan oleh si anak gadis ini. Sehingga terjadi tawar-menawar. Moharnya berapa? Dalam bahasa Indonesia, mahar. Berapa yang harus dibayarkan? Nah, saudara, di Yesaya 52 ayat 3 dijelaskan dalam makna rohani yang dibayarkan Yesus untuk membayar kita sebagai mempelai wanita dari Tuhan Yesus. Itu bukan pembayaran yang dunia lakukan, bukan pembayaran uang. Di 1 Petrus 1 ayat 19 lebih jelas. Bukan dengan barang fana kau membayar hidupku,
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kita dibayarnya, harga moharnya sangat mahal, senilai darah Yesus. Di tahap yang ketiga, setelah moharnya disepakati, mempelai pria dan mempelai wanita, dua keluarga ini membuat ketubah. Ketubah ini perjanjian pernikahan. Membuat perjanjian untuk disetujui pihak wanita. Ditulis. Ini nanti kalau menikah gini semua ditulis. Nah, dalam makna rohani, Yeremia 31 ayat 33 membuat kita mengerti ketika Allah menyiapkan Yesus sebagai mempelai pria untuk kita jemaat Tuhan sebagai mempelai wanita, ketubahnya ini adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang ditanam di hati kita. Prinsip-prinsip dasar dari kebenaran firman Tuhan itu ditulis di dalam hati kita agar kita mengerti hidup sebagai umat yang dikuduskan itu bagaimana. Umat pilihan itu bagaimana. Kita harus mengerti tata cara sebagai mempelai Kristus. Setelah ketubah dibuat, pihak wanita harus setuju, harus tanda tangan. Di Kejadian 24 ayat 57-58, Ribka dipanggil untuk disodorkan ini tadi yang dibuat ketubahnya. Setuju nggak? Kalau setuju tanda tangan. Ini kita setuju. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai mempelai pria di dalam alam kekekalan kita nanti. Saudara, kemudian setelah mempelai wanita menerima Yesus dan setuju dengan Taurat Tuhan, kemudian minum cawan. Minum anggur dari cawan perjanjian. Dalam makna rohani ini kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Setelah minum, tahap ke-6, mohar itu dibayarkan. Dalam pengertian yang lain itu juga cincin pertunangan. Juga berupa hadiah, materai. Artinya ketika dipasangkan, ini sah. Walaupun judulnya pertunangan, tetapi di adat Israel kuno itu sah menikah. Hanya bedanya belum tinggal satu rumah, belum melakukan penyatuan tubuh. Tetapi sudah sah. Masing-masing pihak, laki perempuan sudah terikat komitmen. Kejadian 24 ayat 53 ini Ribka diberikan hadiah-hadiah. Nah, saudara, dari sini saya ingin saudara memahami betapa seriusnya ini. Cincin pertunangan itu adalah Roh Kudus. Ini intinya. Roh Kudus itu ketika diberikan, dicurahkan, masuk di dalam hati kita, itu seperti materai, ikatan yang sah sebagai cincin pertunangan spiritual kita dengan Yesus. Ini sangat serius. Sebagai jaminan, karena sebentar lagi mempelai pria harus pergi menyiapkan rumah, mempelai wanita harus nunggu. Karena itu diberikan jaminan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau selamanya, aku pasti kembali lagi untuk menjemputmu. Setelah itu, mempelai wanita harus melakukan mikvah. Mikvah ini baptisan air. Dibawa di sebuah ruangan khusus, mempelai wanita ini melakukan sakramen baptisan air. Setelah itu, catan
Mempelai pria pergi. Yohanes 14 ayat 2. Aku pergi ke rumah Bapakku. Ada banyak tempat tinggal di rumah Bapa di surga. Aku menyiapkan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemputmu. Perginya ini bisa sebentar, sebulan, 2 bulan, bisa sampai 12 bulan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu hanya Bapa. Bapa saja yang tahu. Yang ngutus sudah selesai. Sekarang kamu kembali. Itu cuma Bapa yang tahu kapan datangnya. Dan mempelai seperti dikisahkan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh harus menunggu dengan setia, dengan persediaan minyak, menjaga agar api itu tidak padam. Setia dan terus berjaga-jaga. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu Saudara memahami garis besar perjalanan dari kasih Bapa mengirimkan Yesus. Yesus inkarnasi sebagai manusia. Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik, dan Roh Kudus dicurahkan sebagai jaminan buat kita, sebagai cincin pertunangan yang sah, meterai di dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus itu sudah masuk di dalam hidup kita, ada tanda yang khas. Ketika Roh Kudus itu mulai bersaksi kepada kita tentang Yesus, menceritakan di surga itu begini loh nanti, di bumi itu begini loh. Ketika kita menjalani hidup, kita terus diingatkan, diulang-ulang pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pelan-pelan pertumbuhan rohani kita kan bertumbuh. Kita akhirnya semakin percaya, semakin yakin, dan kita akhirnya mendapatkan damai sejahtera yang asli. Bukan yang palsu, yang dari dunia. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertaimu selama-lamanya. Saya lanjutkan ayat-ayat berikutnya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus ada dalam diri kita, dan kita dialog. Roh Kudus saksi terus, ngajari kita, sehingga kita mengenal dia. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saya lompat ke ayat 27. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, itu damai sejahtera yang asli dari surga, beda dengan yang dunia berikan. Saudara, ini tanda khas yang pertama. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, bersaksi tentang Yesus, menjelaskan segala sesuatunya. Kita dikuatkan, kita dapat damai sejahtera yang orisinil dari surga. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tentang damai sejahtera. Saya punya 2 gambar. Saudara akan mengamati gambar ini beberapa waktu. Saya akan tampilkan gambar ini dalam waktu yang cukup lama untuk saudara bisa bandingkan dengan pelan-pelan. Manakah damai sejahtera yang sejati, yang asli? Apakah di gambar yang kiri ataukah di gambar yang kanan? Di gambar yang kiri, Bapak Ibu Saudara akan melihat batu, badai, angin, hujan, petir, langit gelap, air terjun yang terkena badai. Ini situasi yang mengerikan, berbahaya. Di gambar kedua, pohon, bunga, subur, hijau,
kuning, merah, warna-warni, danau atau laut yang biru, bersih, tenang, itu terlihat hawanya sangat enak untuk dinikmati. Mana menurut Bapak Ibu Saudara yang merupakan damai sejahtera yang diberikan asli dari surga? Yang kiri atau yang kanan? Kalau saudara perhatikan lebih detail, di gambar yang kiri, di bawah air terjun, ada semacam rongga batu. Di dalam lubang di dalam batu itu ada burung kecil. Itu kalau diperbesar ada anak burung juga yang tinggal di dalam lubang itu. Itu di bagian tengah bawah. Sementara di bagian gambar yang kanan, ada seorang wanita yang menggandeng anak kecil. Mereka berjalan menuju ke arah danau. Mana yang bagi Bapak Ibu Saudara kedamaian yang sejati? Yang kiri atau yang kanan? Saudara, kedamaian yang sejati bukan yang kanan. Bukan yang tenang, bukan yang indah warna-warni. Kedamaian yang sejati adalah yang kiri. Di tengah badai, angin, petir, hujan, situasi yang berbahaya, burung itu bisa tinggal dengan tenang. Itulah damai sejahtera yang asli. Kalau segala sesuatu seperti gambar di kanan, pekerjaan lancar, mata pencarian lancar, keuangan bagus, semua sehat, semua enak dilihat, semuanya aman dan nyaman, kemudian kita merasa damai, itu biasa, itu normal, itu wajar. Itu kedamaian yang diberikan oleh dunia, sumbernya dari luar, dari diri kita. Dari luar kita, segala sesuatu. Oh, pasanganku lagi baik, suami istriku lagi baik, anak-anak oke, semua sehat, keuangan mantap, pekerjaan oke, semua bagus. Situasi di luar semua bagus. Kita mengalami damai sejahtera, semua orang juga bisa. Itu biasa, itu wajar. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu digambarkan dengan sangat indah. Ada badai, hujan, petir, angin, keuangan sepertinya goncang, masalah di mana-mana, kesehatan sepertinya terganggu, tapi saudara bisa tenang, bisa tersenyum. Dan ada temanmu yang melihat dan mereka heran, loh Pak, Bu, loh Mas, loh Dek, kok bisa kamu tetap tenang dan tersenyum? Aku lihat penghasilanmu berturun drastis gara-gara semua masalah ini. Tapi kok kamu bisa tenang, bisa tersenyum? Rahasianya apa? Dan Bapak Ibu Saudara bisa menjawab, Pak, Bu, karena damai sejahtera yang saya rasakan asli, yang saya terima asli dari surga. Asli dari surga itu Roh Kudus yang masuk di dalam diri saya. Sumber damai sejahteranya bukan apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, karena itu ayatnya mengatakan, Roh itu akan tinggal di dalam dirimu, menemanimu selama-lamanya, tidak akan membiarkanmu sebagai yatim piatu. Artinya kita tidak dibiarkan sendirian menjalani hidup di dunia yang sangat jahat ini. Inilah damai sejahtera yang asli. Saudara, saya kembali mau bertanya pada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami tanda yang khas dari Roh Kudus yang memenuhi hidup kita? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami Roh Kudus itu mengingatkan kita, mengajari kita,
bersaksi kepada kita tentang Yesus, mengingatkan kita, menghibur, memberi kekuatan. Dan kita tidak dibiarkan sendirian. Kita diajari, diberikan tujuan hidup. Kita tidak seperti zombie yang nggak jelas mau kemana. Ditanya orang mau ngapain nggak tahu. Enggak. Kita punya tujuan, kita tahu apa yang harus kita lakukan karena ada yang ngajarin. Itu. Dan kita mendapatkan ketenangan di situasi apapun. Karena Roh Kudus dari dalam memberikan damai sejahtera yang asli. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami tanda kas yang pertama ini? Kalau iya, puji Tuhan. Tapi ini baru yang pertama. Ada tanda yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tanda kas yang kedua. Kita baca di Yohanes 15 ayat 27. Tadi kita baca ayat 26, sekarang 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini tanda kedua, yaitu kita mengalami keberanian untuk bersaksi. Saya berani bersaksi pada orang lain tentang Yesus. Itu yang harus kita periksa. Apakah kita mengalami tanda kas yang kedua ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami begitu rindu ketemu orang ini belum percaya Yesus. Aku harus ketemu caranya. Gimana untuk cerita? Bergumul gimana untuk bersaksi? Menggunakan begitu cara. Ini dipikirkan. Oh pakai ini atau pakai ini. Bergumul. Ada semangat untuk bersaksi. Dan cari cara. Ada keberanian yang luar biasa. Untuk kita bersaksi. Itu tanda kas yang kedua. Kalau orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya akan menjelaskan kepada saudara. Supaya saudara benar-benar memahami bagian ini. Di Kisah Rasul 1 ayat 18, Yesus mengkonfirmasi penjelasannya di Yohanes tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Kok bisa terima kuasa? Iya, karena Roh Kudus bersaksi kepada kita, menjelaskan kepada kita, menerangkan, mengingatkan pertumbuhan kita kan bertumbuh rohani kita. Sampai kita mencapai kedewasaan rohani, kita mendapatkan karunia. Itu kita mendapatkan karunia itu kita mendapatkan kuasa. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, kita mendapatkan surat kuasa. Tidak sembarang orang dipercaya Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita diberikan surat kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Kepada mereka yang belum percaya. Nah, bagian yang menerima kuasa, dapat kuasa ini itu yang banyak dipelajari, yang banyak dikhotbahkan. Tetapi bagian menjadi saksi, ini sangat porsinya tidak seimbang, sangat lebih kurang. Padahal ini tanda kas yang kedua, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Sampai seluruh ujung bumi. Setelah Yesus ngomong ini Yesus ngomongnya sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Setelah Yesus ngomong, kemudian Yesus terangkat, murid-murid mulai melakukan hal-hal tanpa Yesus. Murid-murid juga belum dapat Roh Kudus. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah memilih penggantinya si Yudas Iskariot. Buang undi. Mendapatkan Matias.
Nah, ini saya ketika baca saya lumayan senyum-senyum. Yesus sudah nggak ono, Roh Kudus belum dapat. Tiba-tiba mereka harus milih rasul penggantinya Yudas Iskariot. Akhirnya mereka pakai buang undi, saudara. Roh Kudus yang akhirnya dengan kekuasaan Roh Kudus membuat undian itu jatuh kepada Matias. Setelah itu murid-murid Yesus ini menanti-nanti Roh Kudus. Tibalah 10 hari setelah Yesus naik, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus di Kisah Rasul 2 ayat 4. Saudara perhatikan polanya, ada patternnya, ada pola yang khas, tanda yang khas. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, senolalia. Bahasa Jepang, Afrika, Arab, suku-suku pedalaman, bahasa-bahasa yang benar-benar mereka tidak pernah bisa, tiba-tiba mereka bisa. Buat apa Roh Kudus melakukan itu? Karena tujuannya supaya mereka menjadi saksi. Kalau mereka ngomong bahasa yang nggak jelas, orang-orang dari berbagai bangsa yang kumpul di tempat itu mereka nggak akan ngerti apa-apa. Ngomong apa tuh orang ini? Tapi karena tiba-tiba mereka ngomong dengan bahasa suku mereka jadi ngerti, itulah kesaksian. Dan kemudian beberapa orang yang nggak ngerti ini mereka tanya-tanya, ngapain mereka? Mereka ngomong apa? Kan dari jarak jauh. Orang yang Afrika nggak ngerti bahasa Jepang, mereka dengar orang ini ngomong apa? Atau mereka nggak ngerti kalau itu kan bahasa Jepang. Mereka kan nggak ngerti bahasa Jepang. Bagi mereka tuh aneh. Itu ngomong apa sih? Ada yang dengar. Podo-podo nggak ngerti nih padahal. Itu mereka lagi mabuk anggur. Mabuk. Ngomongnya itu ngelantur. Padahal nggak ngerti juga kalau itu ngomong bahasa Jepang. Petrus dengar. Saudara lihat. Ini polanya sama. Setelah kepenuhan Roh Kudus, jadi saksi. Ini tanda yang khas. Petrus berdiri. Saudara-saudara, mereka tidak sedang mabuk anggur karena ini masih jam 9 pagi. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan Petrus mulai bersaksi, dan ribuan orang bertobat. Kemudian kita membaca kisah berikutnya. Rasul-rasul ini jalan ke sana bercerita. Sampai di Kisah Rasul 4 ayat 31 mereka datang. Perikopnya itu doa jemaat. Ini jemaat pertama. Kalau tadi Kisah Rasul 2 itu pencurahan Roh Kudus buat rasul-rasul dan orang-orang percaya, murid-murid pertama. Tapi setelah itu sekarang di Kisah Rasul 4 giliran jemaat. Jemaat minta didoakan, rasul-rasul ini mendoakan, akhirnya terjadi seperti gempa. Goyanglah tempat mereka berdoa dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Polanya terjadi lagi. Sama. Tanda khasnya. Lalu setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu apa saudara? Saudara baca ayatnya. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ini tanda khas yang kedua. Setelah penuh jadi saksi. Setelah penuh memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ini yang harus kita renungkan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak saudara untuk lompat ke Kisah Rasul 8 ayat 15. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dapat kabar dari Filipus bahwa orang-orang Samaria sudah bertobat. Datanglah mereka tiba di Samaria. Kedua rasul ini lalu berdoa, Petrus dan Yohanes, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kenapa? Karena pelayanan Filipus membuat mereka percaya kepada Yesus, tetapi baru dibaptis air. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Nanti saya akan terangkan kata hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ini kok kesannya meremehkan baptisan air. Bukan itu maksudnya, saudara. Kemudian di ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kalau saya lompat ke Kisah Rasul 19 ayat 2, Paulus sudah bertobat. Paulus ini salah satu orang yang dari dunia luar, yang jahat, penjahat, bertobat. Kemudian juga tentunya dia belajar dari murid-murid Yesus. Paulus di Kisah Rasul 19 ayat 2 datang di Efesus. Paulus tanya kepada orang-orang di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka di Efesus menjawab apa, saudara? Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Setelah itu Paulus mendoakan mereka terima Roh Kudus. Saudara, ini pola yang khas, tanda yang khas. Pertanyaan saya kembali saya ulangi untuk saudara ingat, apakah saudara sudah mengalami tanda khas yang kedua ini, punya keberanian yang luar biasa untuk bersaksi? Apakah saudara punya keberanian ini? Saya akan menjelaskan bagian yang tadi, saudara. Kata, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ini kesannya kok meremehkan, merendahkan baptisan dalam nama Yesus ya? Nggak gitu, saudara. Saudara dengar baik-baik penjelasan saya, gini. Hanya dibaptis itu beda dengan dibaptis hanya. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, hanya dibaptis. Itu beda dengan misalnya karena mereka dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, itu beda. Karena mereka dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, ini sebuah kesalahan. Ya. Itu berarti merendahkan baptisan air. Maksudnya karena mereka hanya dibaptis, hanya dulu ya, hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus adalah bahwa setelah baptisan air, kita masih harus dibaptis lagi dengan Roh Kudus. Agar tidak sendirian menjalani hidup di dunia yang jahat ini. Kalau saudara hanya dibaptis air, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah sah. Sudah menerima karunia keselamatan. Sudah menjadi karunia keselamatan, sudah berlaku pada diri saudara. Tetapi kalau saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus, belum menerima Roh Kudus di dalam diri kita, saudara ini akan menjalani hidup sendirian di bumi ini sangat berbahaya. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ngajari, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menghibur. Padahal dunia ini sangat jahat. Akhirnya kita sendirian. Ada godaan setan, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memperingatkan. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Ketika kita sedih, tidak ada yang menghibur. Akhirnya kita mencari pelarian yang salah. Sehingga benar-benar kita membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebagai pribadi yang menemani kita. Dalam bahasa Tuhan Yesus, kita bukan yatim piatu. Menemani kita, ngobrol, mengajari kita, menghibur, memberi kekuatan untuk menjalani hidup di dunia yang jahat ini. Itulah sebabnya mereka yang hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ini perlu mengalami baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus.
supaya kuat, bertumbuh rohani, ada jaminan di dalam diri kita mendapatkan damai sejahtera yang asli dari Tuhan. Saudara, saya berharap di bagian ini saudara mengerti. Tanda khas yang kedua itu kita menjadi berani, punya semangat untuk bersaksi. Roh Kudus ketika ada dalam hidup kita diajari segala sesuatu, sampai bertumbuh, kita kemudian mendapatkan kedewasaan, mendapatkan karunia. Itu karunia memang berguna buat kita. Tetapi di 1 Korintus 12 ayat 7, tidak hanya buat kita, itu untuk kepentingan bersama. Di 1 Korintus 14 ayat 12, memang kita diminta untuk mengusahakan karunia itu, berdoa minta karunia. Tapi lebih daripada untuk kita, itu karunia itu untuk kepentingan membangun jemaat. Dalam pergumulan kita dengan Roh Kudus, kita menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan. Semuanya itu baik buat kita. Tapi semuanya itu tujuan besarnya agar kita menjadi saksi bagi orang lain. Kalau orang lain lihat orang ini sabar ya karena Yesus, orang ini damai sejahteranya asli ya karena Yesus, orang ini lemah lembut karena Yesus, menguasai diri karena Yesus, semua buahnya karena Roh Kudus, karena Roh Kudus, karena Yesus, karena Roh Kudus. Orang akan melihat hidup kita sebagai kesaksian. Dan ketika orang sudah lihat hidup kita yang benar, Roh Kudus akan mendorong kita untuk ngomong. Kalau hidup saudara sudah berbuah, pribadi saudara, karakter saudara sudah bagus, waktunya saudara ngomong. Ini pertanyaan yang kembali saya tekankan. Apakah Anda sudah berani bersaksi tentang Tuhan Yesus pada orang lain? Karena ini tanda khas yang kedua. Kita sudah lihat polanya. Kepenuhan Roh Kudus, jadi saksi. Dapat Roh Kudus penuh, berani bersaksi. Apakah saudara dan saya sudah berani bersaksi? Saudara, tahun 1770 di Amerika Serikat ada sekelompok orang yang tinggal di daerah Virginia. Mereka memutuskan untuk eksodus, pindah ke wilayah lain. Naik kuda berbulan-bulan, mereka tiba di sebuah gunung. Karena kuda mereka lelah, beberapa sakit, mereka istirahat. Ketika istirahat, mereka lihat kepulan api di bawah. Mereka tahu terjadi perang, mungkin juga perampokan, dan mereka takut. Akhirnya mereka nggak berani turun gunung, mereka tinggal di gunung itu. Rencananya cuma beberapa waktu, tapi karena ketakutan itu menyerang mereka. Mereka tidak pernah berani turun, dan tahu-tahu 20 tahun mereka tinggal di gunung itu. Tahun 1790 ada penunggang kuda yang lewat di daerah gunung itu. Mereka ketemu, ngobrol, nyalain api unggun sama-sama. Dan tamu yang tidak terduga ini tanya, "Pak, Bu, Bapak Ibu ini mau milih Partai Demokrat atau Partai Liberal?" Bingung yang ditanya, saudara. Maksudnya apa Partai Demokrat, Partai Liberal? Loh, Amerika kan mau pemilihan presiden. Ya, ini warga Amerika harus milih dulu Partai Demokrat atau Liberal. Pemilihan presiden. Loh, Amerika kan dijajah sama Inggris. Pak, dijajah sama Inggris gimana toh, Pak? Sudah 14 tahun Amerika merdeka. Tahun 1776 Amerika merdeka. Ini sudah tahun 1790, Pak. 14 tahun yang lalu, Pak. Hah? 14 tahun yang lalu sudah merdeka? Sudah, Pak. Hah? Selama 14 tahun mereka diserang ketakutan, tidak berani turun gunung, takut ketemu perampok, takut ketemu penjajah. Cari aman di atas gunung, mereka tidak pernah tahu bahwa sebenarnya hidupnya sudah merdeka, sudah bebas.
Saudara, ada begitu banyak orang yang belum tahu tentang Roh Kudus. Yang hidup di dunia ini mengandalkan pengetahuannya sendiri, mengandalkan pengertian sendiri, tidak ada yang ngajari dari dalam. Takut dialami sendiri, ngapa-ngapain dikerjain sendiri, kesepian. Mereka tinggal di gunung mereka, kesepian, tidak punya siapa-siapa. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang rela capek-capek naik ke gunung di mana mereka tinggal. Gunung di mana mereka tinggal itu menggambarkan mungkin harta benda mereka, kekuasaan mereka yang membuat mereka berada di posisi yang orang tidak berani negur mereka, tidak berani cerita apa-apa ke mereka. Orang takut mungkin sama mereka, sungkan mungkin sama mereka. Tapi sebenarnya mereka orang-orang yang sangat membutuhkan Roh Kudus. Dan dibutuhkan anak-anak Tuhan untuk mau rela, susah payah, bergumul, mendaki gunung itu untuk bertemu dengan mereka dan cerita. Kamu sebenarnya tidak perlu sendirian. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Saudara, C.S. Baxter mengatakan, ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara sudah dipilih Tuhan, Dia akan bersihkan, dimurnikan, dikuduskan. Dan apa yang Tuhan bersihkan, Dia bentuk seturut rencana Tuhan. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Dan apa yang Tuhan bentuk, Tuhan isi. Dan kalau Tuhan sudah isi kita, Tuhan akan pakai kita seturut rencananya dan tujuannya untuk jiwa-jiwa. Saudara, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengalami dua tanda dipenuhi Roh Kudus? Tanda yang pertama, Roh Kudus bersaksi pada saya tentang Yesus. Membuat saya mengerti, bertumbuh, mendapatkan jaminan damai sejahtera yang asli. Dan tanda kasih yang kedua, saya berani bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Karena setiap karunia dan buah roh yang kita miliki, itu tidak hanya untuk kita, bahkan lebih daripada itu. Untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi mereka Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan buat mereka mengerti, melihat dari sudut pandang Allah. Bahwa yang terpenting adalah keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja secara pribadi, lepas pribadi pada diri jemaat-Mu. Tidak hanya mengalami Roh Kudus yang bersaksi secara pribadi membangun, membentuk mereka, tetapi mereka juga mengalami tanda yang kedua, yaitu punya keberanian untuk bersaksi tentang Yesus kepada mereka yang di luar sana. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuatannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Bapa Surgawi, kiranya segala berkat karunia itu untuk kami, sehingga ibadah kami ini dilimpahi berkat dari surga yang mulia. Kami bisa mengakhiri pemberitaan firman Allah sekaligus ibadah ini dengan rasa syukur, memohon Roh Kudus memberikan hikmat akal budi untuk kami mengerti lebih dalam, meyakini lebih kokoh, dan kami dibimbing menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut firman Allah, kami akhiri penjabaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, marilah kita menerima berkat anugerah dari tempat yang maha tinggi, dari surga yang mulia, ke atas kami semua yang sedang beribadah di sini, diakhiri dengan limpah berkat untuk roh, jiwa, dan tubuh. Diberkati tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga. Diberkati usaha, pekerjaan, mata pencarian umat-Mu. Tuhan, lindungi kami dari serangan virus corona atau COVID-19. Kami dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan, Engkau yang lebih mengerti dari kami. Semua berkat-berkat itu kami terima dengan rasa syukur, dan kami akhiri ibadah ini dengan memandang kepada Allah di surga. Kami menerima berkat anugerah damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita telah dilawat Tuhan pada hari Minggu ini. Bila berkat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut